yang kembali dari pembuangan Babel. Nehemia 7 ayat 17 mencatat jumlah 652 orang dari kaum After atau Ater yang kembali, sedangkan Ezra 2 ayat 12 mencatat 652 orang dari kaum Ater anak Hizkia. Dengan kata lain, Nehemia menambahkan anak Hizkia untuk memperjelas siapa yang dimaksud dari kaum After. Nehemia 7 ayat 17 menyebutkan, oh ini tadi berapa? Nehemia 7 dibacanya semua ayat 17, dibacanya semua. Bani ini berapa, Bani ini berapa. Yang lain semua benar, cuma di sini perbedaannya Bani orang Asgad. Kembali dari pembuangan. Bani Asgad di sini yang salah. Iya. Bani Asgad. Penjelasan lebih detail, Nehemia 7 ayat 17 menyebutkan 652 orang dari Ater. Ezra 2 ayat 12 menyebutkan 652 orang dari Ater anak Hizkia. Dalam konteks kitab Ezra, diteruskan. Bani Asgad di situ berapa jumlahnya? Lanjut dulu Bandewa ya, saya mau sholat ya teman-teman ya, lanjut dulu. Bentar. Dalam konteks kitab Ezra dan Nehemia, kedua ayat tersebut merupakan bagian dari daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan Babel ke Yerusalem. Daftar ini berfungsi untuk menunjukkan identitas dan asal-usul mereka. Perbedaan dalam penamaan seperti penambahan anak Hizkia pada Ezra mungkin disebabkan oleh perbedaan sumber atau cara penyampaian informasi. Beberapa ahli menduga bahwa perbedaan ini mungkin karena penyalinan atau sumber yang berbeda yang digunakan dalam pembuatan Alkitab. Itu secara keseluruhan, perbedaan ini tidak dianggap sebagai kontradiksi yang signifikan, tetapi lebih kepada variasi dalam pencatatan sejarah yang serupa. Itu dia. Ngantuk. Itu dia. Oh, ngantuk. Nah, itu dia ya. Mau kalian sangkal, ngeyel kalian, terserah kalian aja. Baik. Nah, itu. Menjawab hanya membaca itu, menjawab toh. Ya, itu ada di situ penjelasannya. Aduh. Gitu. Pak, harus di sini di dalam dong. Sebentar ya. Di dalam Nehemia 7 nomor 17, Bani Asgad 2.322 orang. Jelas di sini ya, jumlahnya ya. Sementara bertentangan dengan Ezra di dalam Ezra 2 nomor 12 itu jumlahnya 1.222 orang. Ini terdapat yang namanya kontradiksi antara jumlah Nehemia 7 dengan 17 dengan Ezra 2 nomor 12. Ini kontradiksi, saling bertentangan. Mana kira-kira yang benar dan mana kira-kira yang salah. Kalau dikatakan dua-duanya benar, itu tidak mungkin karena jumlahnya berbeda. Andaikan dikatakan dua-duanya salah, itu bisa jadi. Ternyata banyak orang Kristen yang mengatakan ini salah penulisan. Ada lagi yang mengatakan ini salah pengetikan. Ada lagi yang mengatakan itu perbedaan tahun. Sementara tahunnya itu tidak dikatakan sama sekali sama ataupun berbeda. Yang jelas jumlahnya di sini berbeda. Nah, kenapa mereka saling bertentangan seperti itu? Jawabannya berbeda-beda karena mereka tidak punya yang namanya pemimpin. Karena mereka tidak punya yang namanya kiblat. Seperti halnya umat muslim, kami punya kiblat. Apa makna dari kiblat itu? Menyatukan visi, menyatukan misi, menyatukan langkah, menyatukan jawaban. Itulah kami. Walaupun berbeda-beda, tetap tujuannya itu sama. Tidak mungkin yang namanya di dalam Nehemia 7 nomor 17 dikatakan 2.322 orang, sementara Ezra 2 nomor 12 dikatakan 1.222 orang. Jadi jelas di sini ada Roh Kudus yang salah di antara keduanya. Banyak yang namanya jawaban spekulasi dari orang-orang Kristen. Banyak, ada perbedaan tahun, ada yang mengatakan salah ketik dan lain sebagainya. Menurut Don Wuri, ini apa di sini terjadi kesalahan apa di sini? Silakan Don Wuri. Baik, bagi orang yang mengerti, tentu ini akan menjadi sebuah tuduhan dengan kalimat kontradiksi. Maka pahamilah Alkitab sesuai konteksnya ya. Kitab Ezra itu lebih duluan dicatat daripada Nehemia. Tentu ada perbedaan begitu. Karena pencatatan itu bukan di satu peristiwa atau di tahun yang sama. Satu peristiwa ini. Satu peristiwa, baca ayatnya. Ketika ente mengatakan ini perbedaan tahun, mana di situ dikatakan tahun? Jangan ngaco. Tidak ada saya di situ dikatakan berbicara tentang tahun, tapi pencatatannya itu berbeda.
Nah, baik, pencatatannya itu berbeda. Nah, Esra sekarang mencari ketika salah kekurangan. berbeda seperti itu, mana Roh Kudusnya yang salah di sini? Mana Tidak Roh Kudus ada yang yang salah? Roh Kudus salah. Roh Kudus tidak pernah salah. Kamu yang tidak bisa mengerti. Baik, berarti jelas di sini ya. Selalu dijawab, kamu tidak mengerti, kamu tidak mengerti. Bagaimana kami mau mengerti sementara dia tidak menjelaskan sama sekali? Makanya Di sini saya perbedaan. menjelaskan. Makanya, baik, silahkan, jelaskan dulu, silahkan. Begini kan, Al-Quran sendiri memerintahkan supaya kalian itu bertanya. Jangan loh lari ke kepada Al-Quran, jangan lari ke Al-Quran, ya. Jangan, supaya ini kamu dulu paham aja. dikit. Ini dulu aja, ini dulu. Loh kan, disuruh menjelaskan malah diam. Dia cuma bisanya, kamu tidak mengerti, kamu tidak mengerti. Apa yang kamu mengerti? Apa Diberi yang harus kamu waktu, mengerti? diberi waktu, diberi luang oleh Bang Dewa, pelangak pelongo diam. Apa coba? Loh, saat saya mau menjelaskan udah dipotong-potong. Mau saya sampai kapanpun kalian akan bisa mencerna apa yang saya jelaskan. Silakan jelaskan, silakan. Kenapa di dalam Nehemia 7 nomor 17 Bani Asgad 2322 orang, sementara kenapa di dalam Esra 2 nomor 12 itu jumlahnya 1222 orang? Kemana hilang 1100-nya? Silakan. Nah, waktu penulisan Esra itu ditulis pada saat kepulangan. Jadi ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macet ya, nggak ada kan macet orang-orang ini. Anak baik, teruskan dulu ya. Dewa mau mandi, sebentar lagi Iya. di sini mau juhur. Bukan macet, Nanti tadi kan diteruskan. perbedaan jumlah Iya sudah. Ya, kalau 2322. gini aja, kalau nggak bisa Nehemia. jawab sudah nggak bisa jawab gitu. Jangan diada-ada lah. Kita kan pusing kita. Ini ku jawab, dengarlah. Perbedaan jumlah 2322 Nehemia 7 ayat 17 dan 1222 Esra 2 ayat 12. Orang yang kembali dari pembuangan ke Yerusalem yang tercatat dalam kitab-kitab Alkitab Esra dan Nehemia disebabkan oleh dua hal. Pertama, perbedaan sumber data, dan kedua, perbedaan fokus pada periode waktu yang berbeda. Nah, kan itu kan dia. alasan. Kita Nah, itu. ini angkanya kalian mau menyangkai, sabar dulu terserah gini. kalian lah. Ya Yang benar penting udah kami nih. jawab. Kalau bicara angka ini bicara eksak, pasti. Tidak bisa Nah, ditafsir. Tunggu dulu. Jadi tidak ditafsir. Atau gini aja Bu Dani, kita skip aja, itu kan repot. Nah, kenapa pertanyaan saya baca di Matius 1:18, kenapa Bunda Maria dihamili oleh Roh Kudus? Silahkan. Oh, kenapa Bunda Maria dihamili oleh Roh Kudus? Iya, oleh Karena di dalam Iya. Matius 1 ayat 1 sampai seterusnya, di sanalah kita baca ya, kenapa Maria dihamili. Oke, Di dalam silakan. Matius Ya 1. teman-teman ya, Bu Dani, pertanyaan saya ditanggapi dan dia tidak menolak pertanyaan itu, memang ada jawabannya. Dia bilang dia akan menjawab. Tolong didengar bahwa Bunda Maria dihamili oleh Roh Kudus. Silakan. Iya, bukan dihamili. Itu pertanyaanmu enggak benar, ya. Sama dengan di dalam Quran surat. Diralat. Isa Al-Masih, Roh Kudus meniupkan rohnya kepada Maria. Macam mana cara meniupkan? Kemana ditiupkan itu? Hah? Ya, yang bedanya gini, kalau tadi bawa Betul. Al-Quran, Nah, apa bedanya bawa dengan Yesus? Ya sabar dulu. Anda kan bertanya. Jawab. Oh, silakan. Tapi aku mau jawab. Ya, silakan, Kelahiran silakan. Yesus. Di dalam Matius 1 ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Nah, dari siapa? Dari siapa? Dari Roh Kudus. Betul. Nah, jadi yang menghamili Bunda Maria adalah Roh Kudus, betul ya? Nah, pertanyaannya dengan Tunggu memberi dulu, salah, kuralat dulu, kuralat. Apa Jangan itu? bilang dihamili. mengandung itu hamil loh. Jadi kalau Isa Al-Masih gimana? Maryam itu bagaimana?
Ya hamil sama lah mengandung. Ya Cuman udah, dalam Isa Al-Masih bahwa Ya. Roh Kudus itu itulah roh yang sabar dulu. Anda kan bertanya. Jadi roh yang ditiupkan Allah dari Allah itu roh dari ciptaan Allah diberikan kepada Yesus. Setiap manusia diberikan roh. Cuman masalahnya kenapa kalian mengamini bahwa Roh Kudus menghamili Bunda Maria? Karena Roh Kudus yang di dalam Bunda Maria Roh Kudus ini punya sperma Roh Kudus. Nah, Siapa bilang tolong begitu? jelaskan kepada saya. Mana datanya ada sperma Roh Kudus? Mana datanya? Belum tahu ya Allah. Ciluga yang bilang. Ciluga. Pertanyaan bagus. Jadi gini Siapa teman-teman. yang bilang itu? Maria. Bibel. Saya boleh masuk dikit, Bang Ade, datanya? anak Bang. Ada Bibelnya, ada datanya. Sebentar Saya boleh masuk dikit, Bang Ade. Silakan. Iya, Bu Darni ini menarik ya tentang Roh Kudus. Sebenarnya mana sih yang lebih hebat daripada Yesus, ya kan? Kalau berdasarkan Lukas 1:15, Yohanes Pembaptis akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Sementara Yesus sendiri 30 tahun umurnya baru ada Roh Kudus. Gimana ceritanya ini? Di Matius 3:16 nomor 17. Di Markus 1 nomor 10 nomor 11, di Lukas 3:21-22 dan Yohanes 1:32. Jawab. Ia akan penuh dengan Roh Kudus. Lukas 1. Tanya, itu perbedaannya gini ya. Kalau di dalam Markus, di dalam Lukas 1 ayat 5 itu pada zaman Herodes raja Yudea ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abi istrinya berasal dari keturunan Harun namanya Elisabet. Apa itu? Lukas 1 ayat 5. Ya, silakan. Apa hubungannya? Apa hubungannya dengan Yesus? Di sini kan Yohanes lebih baik karena dia di dalam kandungan sudah dipenuhi Roh Kudus, sementara Yesus menunggu 30 tahun lamanya baru ada Roh Kudus. Oh, bukan. Nah, itu pertanyaannya. Kalau Silakan. Johannes itu kan memang dia ada karena persetubuhan ayah dan ibunya. Maka Kok larinya ke situ? Persetubuhan gimana bisa nyambung? Iya. Jadi Yesus ini adalah firman Elohim yang datang kepada Maria. Beda dong. Johannes itu manusia biasa, sementara Yesus itu adalah gelarnya Tuhan. Nah, hakikatnya Elohim berbeda. Ya, itu dia perbedaannya. Oke, singkat dan tepat. Jangan samakan Johannes dengan Yesus. Johannes itu manusia biasa yang berdosa, mati dan membusuk dimakan belatung di tanah. Itu yang berdosa. Bu Darni, bukan Tapi ke situ Yesus, poinnya. Dia tidak ada mati membusuk di tanah, tidak. Pertanyaan saya, Nah, Yohanes itu juga. ini kan dari sampai rahim ibunya dipenuhi Roh Kudus, sementara Yesus ini kan baru dipenuhi Roh Kudus setelah berumur 30 tahun. Oke, Anda mengelak di situ kan dan larinya ke firman apalah. Nah, di Yohanes 3:30 coba bacakan saya. Narasinya begini kalau nggak salah, ya Yesus berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Siapa yang kerasukan roh jahat di sini? Yesus atau siapa? Silakan. Yohanes 3 30 coba. ayat 30 kita baca pakai dalil. Ayat 30. Percakapan dengan Nikodemus, Yohanes 3 ayat 30. Kesaksian Yohanes tentang Yesus ayat 30. Ya, ada. Yaitu siapa? Ia harus makin besar, tetapi ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ya, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Nah, itu Yesus datang dari atas, di atas Yohanes, di atas para nabi. Oke. Nah, itu dia ya. Lalu ayat 32 di 31, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Yesus datang dari atas, berarti Yesus di atas Yohanes. Siapa yang berasal dari bumi adalah dari bumi. Yohanes berasal dari bumi, persetubuhan ayah dan ibunya, dan berkata-kata tentang hal-hal di bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Yesus datang dari surga, jadi di antara semuanya itu tidak ada apa-apanya. Itu dia. Baik, Oke. coba bukakan saya Markus 3:30 coba. Markus 3, 30. tapi udah tadi kan Markus 3 ayat 30. Iya, tadi kan Yohanes tuh.
Markus 3:30. Ya, yang berhikmat. Ya. 3 ayat 30. Ini tadi tentang Yesus dan Beelzebul, ya. Ayat 29, namun siapa saja yang menghujat Roh Kudus tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Ia berkata demikian karena mereka mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Nah, siapa yang kemasukan roh jahat? Bahwa ia kerasukan roh jahat. Namun siapa yang menghujat Roh Kudus? Ini kita baca mulai dari Yesus dan Beelzebul. Iya, pertanyaan saya dibaca satu perikop, saya persilakan. Pertanyaan saya, siapa yang kerasukan roh jahat di sini? Itu yang Itu didapat siapa? Yesus pada saat itu. Dan ahli Taurat yang datang daripada Yerusalem berkata ia kerasukan Beelzebul. Dan dengan itu mereka mengatakan Yesus kerasukan Beelzebul. Itu orang-orang yang di sana, ahli-ahli Taurat mengatakan karena Yesus sangat cerdas. Para rabi aja diajarnya, masih kecil dia. Jadi dianggap orang dia kerasukan Beelzebul gitu. Dengan kuasa pemimpin setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Jika suatu kerajaan terpecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri dan kalau Iya, pertanyaan saya, siapa yang dimaksudkan di sini di Markus 3:30? Ya, Yesus berkata kedemikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Apakah Yesus yang dirasuki roh jahat atau siapa di sini? Iya, pada saat itu mereka mengatakan Yesus kerasukan roh jahat karena saking cerdasnya Yesus ini mengajar rabi-rabi Yahudi masih kecil. Bayangkan itu. Kenapa lari ke situ? Taurat diajari Yesus. Maka Pertanyaan saya sesimpel itu, ya kan? Yesus. Karena yang dimaksudkan Roh Kudus ini tidak boleh dihujat karena mendapatkan kebinasaan yang kekal. Saya belum bertanya siapa Roh Kudus ini, karena Roh Kudus ini bisa merujuk kepada Gabriel. Pertanyaan saya, siapa yang dimaksudkan kerasukan roh jahat? Ini Yesus pulang ke rumah orang. Cari semua. Banyak datang lagi ke berkerumun sehingga makan pun mereka tidak dapat. Ini dengar ya. Ini dalilnya supaya jangan dibodoh-bodohi. Jangan dibodoh-bodohi guru-guru palsu. Ayat 21. Waktu keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus, ya, mengambil dia Yesus. Nah, gila kan di situ. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ahli-ahli Taurat datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul dan dengan kuasa pemimpin setan ia mengusir setan. Nah itu, jadi orang terkejut. Orang yang kerasukan Semakin lari ke bawah semakin sulit karena di situ nyarasikan Yesus ini nggak waras lagi kan gitu. Kami enteng menjawabnya, kalian aja yang idiot, nggak ngerti. Enggak, maksudnya di sini kan pertanyaan saya, siapa yang kerasukan roh jahat ini? Dan Beelzebul itu siapa? Nah, sekarang saya tanya, Beelzebul itu siapa? Beelzebul itu adalah setan. Oke, Beelzebul itu adalah setan. Berarti di Markus 3:30 ini Yesus ini dirasuki Beelzebul, betul? Iya, di dalam ini. Oke, teman-teman direkor ya. Berarti Yesus ini sebagai orang suci masih juga dirasuki roh jahat. Logis tidak? Aduh, gimana sih kalian? Karena cerdasnya Yesus ini, iblis saja dihempaskannya. Jadi orang-orang pada saat itu menganggap Yesus ini kerasukan Beelzebul karena sang nggak nyambung malah. Ketidakwarasan Yesus sampai di Markus itu terbawa kegilaannya gitu loh. Bertobatlah kalian. Makanya dikatakan Yesus, bertobat, waspadalah kepada guru-guru palsu yang mengajarkan Injil-Injil di luar dari Injil yang ada ini. Kalian nggak usah ke Injil-Injil. Kalau Injil itu kabar gembira ya untuk Bani Israel. Kalau Bible bukan kabar gembira. Al-Quran saya bisa buktikan kalau kabar gembira. Oke, kita bahas itu. Mau?
Punya data tidak? Saya bisa buktikan Al-Quranul Karim adalah kabar gembira bagi yang beriman dan bertakwa. Selama-lamanya tidak bisa dikarang-karang oleh guru-guru palsu. Yesus sudah berkata, nggak ada ilmunya ini, hanya ngelantur kemana-mana. Iya, lanjut abandaku, Bang anak baik. Nggak bisa kalian tantang Alkitab ini, nggak bisa. Kalau nggak ada ilmunya dia, Bang. Boleh. Nah, itu kalau lanjut anak baik. Belajar lagi kamu. Oke, kita bahas langsung aja. Guru-guru palsu. Roh Kudus. Nah, tentunya kenapa kita bisa dikatakan mengandung itu kan katanya hamil, arti lain adalah hamil. Nah, kenapa kita menggunakan kata hamil? Karena kita bisa identik dengan ini sifat kayak manusia gitu kan. Karena manusia ini dihamili dengan suaminya gitu kan, istilahnya seperti itu karena ada sperma. Nah, yang jadi masalah di sini ternyata Tuhannya Kristen ini punya sperma. Nah, dia kaget, di mana punya sperma? Nah, kalau berbicara tentang Yesus ini, ia dihamili oleh Roh Kudus, Bunda Maria ini dihamili oleh Roh Kudus, maka lahirlah Yesus. Bagaimana tadi pertanyaannya? Tadi bahwa ternyata Tuhannya Kristen ini punya sperma. Nah, mereka kaget. Loh, kok bisa di mana? Nah, ini pertanyaan bagus. Tadi sebenarnya terpotong. Sebenarnya kita mau clearkan dulu, tapi nggak apa-apa. Kita lanjut. Bu Dani, kenapa Tuhan kalian punya sperma? Silahkan. Warna spermanya warna kuning, putih, atau bagaimana? Silahkan. Itu kan guru-guru palsu yang mengatakan Tuhan itu punya sperma. Palsu lagi. Tetapi di dalam Alkitab, Matius 1 ayat 18, bukan dari sperma, tapi Yesus itu datangnya dari surga, yaitu dari Roh Kudus. Jadi Maria hamil melalui Roh Kudus. Nah, itu dia, suci, ya, suci adanya. Jadi kalau ada yang mengatakan Tuhan itu mempunyai sperma, itu oke, baik. Ya, itu kita ulang-ulang jadi ya. Jadi di sini dikatakan itu tentang Yesus dari sorga, ya itu betul dari sorga. Tapi semua dari sorga. Yesus itu dia sudah koreksi, Yesus sudah mengklarifikasi bahwa bukan dia saja yang dari sorga. Yesus sudah koreksi, dia salah ngomong. Karena kalau baca Yohanes 17 ayat 16 di sini katakan sebelum lari ke sperma ya, dia koreksi omongannya sendiri. Ternyata bukan dia saja yang dari sorga. Dia bilang mereka nih bukan dari dunia, sama seperti aku. Bukan dari dunia, jadi udah dikoreksi. Saya salah ngomong kalau dia bilang aku bukan dari dunia. Sebenarnya bukan. Nggak ada suara, Gur. Suaranya nggak ada. Ayo. Kasih makan dulu itu suaranya. Berhidup. Baca ya. Coba. Yohanes 17 ayat 16. Tunggu dulu. Mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Anak baik, nggak ada suaranya. Teruskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu, itulah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus. Nggak ada suaranya, Abang Anggur. Halo. Nggak ada suaranya abangku, Bang Anggur. Anak baik. Handsetnya. Mic. Nggak ada suaranya, abandaku, Bang Anggur Asam. Aduh. Anak baik, suaramu mana? Hilang suaranya. Anak baik. Kudus dia tidak perhatikan. Mencabut. Abandaku, saya bawakan dulu. Ehonya. Abanda, tolong dulu dibuka mute-nya, Abanda, handsetnya enggak kedengaran suara, Bang. Anunya, Bang, apa? Ehonya bantar pikurannya. Ya, saya tinggikan tadi supaya Bang Asam mendengar, tapi enggak juga didengar. Enggak, justru enggak kita dengar enggak tahu apa. Keluar itu. Oh, iya. Anggur. Enggak, diturunin aja dulu, terus dia apalagi diundang. Kayaknya suaranya Bang Anggur. Kayaknya handsetnya lepas itu. Ya bisa jadi.
Indra Masuk aja keenamku dulu kali, Bandar Bo. memutuskan handsetnya. Silakan, Bandar Bo. Indra keenamku memutuskan handsetnya. Indra Wih. keenam. Turunkan dulu dia, host, baru undang lagi. Host pun udah dibilang, turunkan dulu biar nggak apa dia itu, Kita biar turunkan sadar. dulu ya. Oke, kita naikkan lagi. Naik lagi, Bang Anggur. Suaranya nggak ada. Kenapa? Suaranya tadi nggak ada. Oh, sekarang ada. Ah, mantap sudah. Oke, jadi teman-teman, jadi kita harus Ulangi. kita Tadi tidak nggak boleh ada. menafsir. Ulangi. Oke, teman-teman, Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan, framing atau menghujat, ya, dalam ranah diskusi apapun lah ya. Kitabnya Hindu, Buddha maupun Kristen, Yahudi tidak boleh. Nah di sini, kalau Yesus ini ternyata 100% manusia, 100% ilahi ini kan dia ada sperma ilahi. Ya kan? Yesus ini kalau membaca Matius 1:18 yang disampaikan oleh tadi Bunda Darni, ini saya sudah siap, saya ini pinter ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, kalau saya mau nikah dengan seorang perempuan, nah ternyata perempuan ini hamil, sudah hamil. Berarti dia hamil sebelum nikah dengan saya. Sama halnya ketika dia belum nikah dengan Yusuf, dia sudah hamil. Kita cari siapa yang menghamili istri saya nih. Nah, siapa yang menghamili Bunda Maria? Ternyata yang menghamili adalah dari Roh Kudus. Nah, bagaimana caranya? Caranya dengan memberikan spermanya kepada Bunda Maria. Nah, begitu ceritanya. Nah, di mana datanya? Ya, jadi Yesus ini 100% sperma ilahi, 100% sperma Yusuf. Nah, kita berdatanya ya tadi. Di sini. Di sini ya. Spermanya. Pakai data ya, izin ya. Ngeri memang ngeri ya. Islam tidak boleh menafsir ya teman-teman. Tidak boleh menjelaskan framing. Tidak boleh menjelaskan atau framing ya. Di sini datanya. Sabar ya. Nah, di sini. Pakai data ya teman-teman, nggak boleh menghujat ya. Datanya ada di, ada datanya ada di, aduh, sebentar. Ngelek terus aku nih handphone pun. Kita nggak boleh framing nafsir ya teman-teman. Ada datanya. Jadi Yesus ini, nah, satu lagi. Nah, di sini datanya, catat ya teman-teman, di 1 Yohanes 3 nomor 9. Dicatat. Jadi ada sperma. Jadi Tuhannya Kristen, mereka Yohanes 4 ayat 24 Tuhannya adalah roh katanya. Tapi roh ini punya sperma loh. Makanya Yesus ini Bunda Maria dihamili oleh Roh Kudus itu dia pakai sperma. Itu kan yang tadi pertanyaan, pakai mana caranya? Itu pakai sperma. Ini baca 1 Yohanes 3 nomor 9. Silakan Bunda nih. Macet. Kenapa yang macet? Kok macet? Macet, nggak bisa jawab. Maksudnya tadi gini loh. Tadi kan Ito bilang Yesus bukan hanya Yesus yang berasal dari surga. Dalam Yohanes tunggu dulu di satu-satu dibahas. Yohanes 7 ayat 17. Yohanes 17 ayat 16 artinya pengikut Yesus bukanlah sebagai dari dunia ini. Sama seperti Yesus sendiri bukan dari dunia ini. Ini berarti mereka memiliki identitas dan nilai-nilai yang berbeda, yang berasal dari Elohim dan bukan dari sistem dunia. Itu maksudnya pengikut-pengikut Yesus. Tapi yang datang dari surga hanya Yesus sendiri, karena dialah yang memiliki tahta kerajaan surga di sana. Nggak ada lagi yang lain. Jangan bilang begitu. Makanya kalau Yesus mengatakan dari surga, kita buktikan bahwa Yesus ini dari Bunda Maria, dari sperma. Ini buktinya nih. Salah tadi. Iya. Yesus salah. Yesus itu salah berbicara bahwa dia dari surga, salah. Karena dia dibuktikan di data ini bahwa dia dari sperma Roh Kudus. Silakan. Iya. Bukti. Yesus, Oke, alhamdulillah. Iya kan, salah ya. Oke, lanjut. Dengar dulu. Iya, Yesus memang berasal datang dari mana? Dari surga kan? Yesus ini
sebelum menjadi manusia, spermanya apa dulu. Yesus? Bagaimana? Dengar dulu. Maria dihamili oleh Sebelum Roh Kudus menjadi dan manusia, Bang yang mana tadi? Bang anak baik. Sebelum menjadi manusia, Yesus ini firman. Muridnya juga mengatakan, Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Ya, pada mulanya Yesus ini sebelum menjadi manusia adalah firman bersama-sama dengan Elohim. Dia bukan seperti kita manusia ini datang dari antara persetubuhan ayah dan ibu kita, bukan. Itu salah. Jadi kalian harus bertobat. Makanya Yesus itu tidak tinggal di bumi, mati membusuk dimakan belatung, karena dia tidak berasal dari bumi ini, tapi dia berasal dari surga, dari atas. Itu perbedaannya. Jadi jangan samakan dengan Yohanes, para nabi yang lain. Yang benar Yesus ini dari Hilang lagi anggur. Berarti handsetnya ini Bang Dalbo. Handsetnya. Iya, goyang handsetnya kena beliau. tombak. Bang Anggur, ke-mute malah. Kena lampu merah itu, handsetnya. Tidak, ke-mute. Bang Anggur, ke-mute, Bang Anggur. Ke-mute abandaku Bang Anggur. Aduh. Abang Anggur. Diturunkan lagi kali Bang Dalbo, baru naik lagi. Ya, bisa. Aku nih masalahnya ada masalah dengan audio nggak ya? Ya, udah bagus lagi ya Bang dah. Tadi. Oke, jadi gini. Lanjut. Tadi apapun ceritanya itu bahwa Yesus datang dari sorga ini sudah dibatalkan ya. Dibatalkan bahwa ternyata yang telah dibacakan oleh dia sendiri bahwa Yesus ini Bunda Maria dihamili oleh Roh Kudus gitu kan gitu dari Bunda Maria. Dia udah ngaku sendiri tadi. Jadi bukan dari sorga. Dan ini dibenarkan bahwa Yesus ini punya sperma. Cuman ini yang mereka belum tahu. Ternyata Yesus ini ada sperma ilahi, sperma Tuhan kepada Bunda Maria. Nah, ini kenapa tidak dijelaskan? Saya minta penjelasan bagaimana bisa Tuhan kalian punya sperma gitu loh. Silahkan. Supaya tidak ada ayatnya mengatakan Tuhan mempunyai sperma. Mana dalilnya? Aturannya situ yang bikin dalil. Kami nggak ada pernah mengatakan Yesus Tuhan kami itu punya sperma. Mana ayatnya di Galilea? Baik. Nah ini makanya saya coba ya. Ini suara saya kecil atau besar ya? Aku nggak bingung. Besar sekali. Oh iya, ini masalahnya saya ini apa? Nggak bisa problem di audio tadi Bang Dalbo tadi sampai sekarang belum punya. Oke. Setnya jangan digoyang-goyang apa dah setnya? Iya, setnya enggak. Saya nggak ini. Jadi di sini kita kembali yang dibawakan Bu Dani yang membawakan ini kan. Nah, cuman Bu Dani nggak paham bahwa di sini Matius 1:18 kelarian Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, dia kecelakaan lah ceritanya nih. Nikah dengan Yusuf ternyata tidak hamil. Nah kita kejar nih siapa yang menghamili Bunda Maria? Ternyata Roh Kudus. Nah bagaimana caranya? Ternyata Roh Kudus punya sperma. Bapa, Putra, dan Roh Kudus mereka adalah satu. Nah itu yang mereka ini punya sperma. Di mana datanya? Ya ini teman-teman. Makanya jangan teman-teman Muslim ketika mengatakan bahwa Yesus adalah 100% manusia, 100% ilahi, jangan ditolak. Ini mereka punya data. Ternyata Yesus ini punya 100% sperma ilahi dan 100% sperma manusia, yaitu sperma Yusuf. Ya kan, dari Yusuf nantinya. Nah, di sini kita pakai data ya tadi. Aduh, kacau ini saya. Nah, di sini saya bilang 1 Yohanes 3 nomor 9. Di sini diceritakan kenapa Tuhannya Kristen atau termasuk Roh Kudus ini bagian dari Tritunggal ini punya sperma. Di sini baca nih 1 Yohanes 3:9. Baca gampang kok, ini gampang bahasa Indonesia ini ya. Saya baca pelan-pelan ya teman-teman, ini penting nih ilmu dari saya nih, gratis ini. Jadi punya sperma Tuhannya Kristen. Setiap orang yang lahir dari Allah, dari Bapa aja ya. Setiap orang yang lahir dari Elohim tidak berbuat dosa lagi, sebab benih Elohim tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Elohim. Oke, ini ya. Tidak seorang pun yang lahir dari Elohim berbuat dosa karena benih Elohim tinggal di dalam dirinya dan dia tidak dapat berbuat dosa karena dia telah
dilahirkan dari Elohim. Gampang kok. Berarti Anda pahami kata benih itu adalah sperma, begitu? Oke. Ini jadi guru palsu tadi, Bang Dong. Oke, silakan. Nuri. Benihnya apa, silakan? Guru palsu ini. Benihnya apa? Nah itu. Silakan, Iya. benih itu apa, silakan. Kita tahu mereka ini kan cocokologi. Enggak, silakan. Anda kan ini kita benih itu adalah Islam sperma. tidak boleh menafsir, menjelaskan preming atau menghujat. Apa tuh benih? Benih Elohim itu apa? Jadi yang dimaksud benih ilahi itu adalah berujuk. Kamu mau dijelasin, kamu Iya, diamlah. Biar kami jelaskan tentang Alkitab kami yang kalian preteli. Nah itu. Silakan. Jadi kalau punya karakter kalian ingin belajar Alkitab, aduh sampai kapan nggak bisa. Jadi yang dimaksud sampai jawab, merujuk kepada Roh Kudus. Oh, Jangan dulu bawa-bawa Roh Kudus. Yang dibawa yang Jangan Katanya dulu kalian bawa-bawa Roh bertanya, Kudus. Dijawab dijelaskan aja. kok dipotong-potong. Gimana sih? Biar ku jelaskan ya, dengar. silakan. Ayat Apa 1 yang Yohanes dimaksud 3 ayat 9 menjelaskan bahwa orang yang lahir dari Elohim tidak akan terus-menerus berbuat dosa karena benih ilahi. Benih ilahi itu maksudnya sifat Elohim yang baru ada dalam dirinya dan membuatnya tidak mungkin untuk terus-menerus hidup di dalam dosa. Yaitu ya, penjelasannya lahir dari Elohim maksudnya itu ayat ini merujuk pada kelahiran kembali secara rohani, yaitu proses menerima Yesus Kristus dan menjadi anak-anak Elohim. Nah, Itu dia, benih ilahi. Dengar dulu, benih ilahi maksudnya dalam Kristen. Benih ilahi adalah Roh Kudus yang tidak dalam diri orang percaya dan memberikan mereka kekuatan untuk melawan dosa dan hidup sesuai dengan kehendak Elohim. Bukan sperma. Oke, baik, Bukan baik. sperma, bukan yang kau keluarkan itu, yang putih-putih itu, bukan. Oke, kita cek. Oke, Badani sudah jawab bahwa poinnya di sini dia mengatakan bahwa benih ilahi adalah roh Allah, itu kan? Oke, kita cek di sini ya. Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan, framing atau menghujat. Kalau Oten mau nipu-nipu tidak silahkan. Nah, kita cek ya. Di sini ada benih ilahi, benih Elohim. Nah, siapa yang lahir dari benih Elohim dia tidak akan berbuat dosa. Dia bilang nanti merujuk kepada Yesus. Kita cek ya. Benih, apa nih benih? Kita cek apa sih original tag-nya. Kalau roh berarti roah tadi kan, roh hakodes gitu kan, roh. Apa kita cek originalnya? Apakah roh? Kita lihat di sini. Ternyata apa? Sperma bukan roh. Iya, benih di situ sperma. Ya. Kalau di benih ilahi bukan itu artinya. Kau ini cocomologi aja kerjamu. Ini gimana sih? Menurut Alkitab Sabda, dia Alkitab yang menjelaskan, para ahli Taurat atau ahli Bible mengatakan 1 Yohanes 3 nomor 9 tentang benih ini adalah sperma, bukan ruah. Kalau roh tadi berarti ruah. Ini sperma. Data kok palit gampang kok. Nah, sperma keluar gara-gara apa? Ngocok kan? Karena ngocok kau kan keluar ke spermamu. Itulah, Mas Bible. Ya iya dong. Jadi kayak mana itu? Kayak mana Allah itu? Kutanya kau dulu. Ada sperma Allah. Ada aja kalian. Sperma, kenapa emosi? Aduh, kan kalau sperma itu ada kan kau pegang dulu burung kau itu. Cek. Dia yang putih-putih itu. Jadi di sini. Iya kan Bang Handi? Betul nggak Bang Handi? Jadi menurut saya ulang Masa sedikit. benih di situ kalian bilang yang sperma itu? Nah, Benih ini ilahi itu bukan datanya. sperma. Gimana Nggak, sih gini, kalian? gini. Bertobatlah kalian Izin dulu. dulu. Bu Darni, sesuai dengan data, benih di situ setelah ditekan 4690 ya sperma. Tergantung Anda mau menafsirkan seperti apa, yang jelas datanya seperti itu, gitu loh. Iya betul Bang Andi. Itu Luar sih. biasa. Gak ada Bang Handi, gak ada tercatat di dalam Alkitab benih ilahi itu sperma. Tunjukkan, Nah, tunjukkan itu- kalau ada. Ini Kalian kan memang- ngambil data-data dari benih. Oh karena kalian bilang benih dari Nggak, gini, laki-laki saya itu ulang ya, ada Bu Darni sperma. ya. Kalian cocok-cocomologikan. Sesuai dengan data 1 Yohanes 3 nomor 9, di situ ada dari benih Elohim. Setelah benih ini diklik ya muncul, coba diklik Bang. Diklik ya, kita klik ke sini ya. Ya, diklik. Munculnya apa? Nah, 4690 sperma gitu loh.
Jadi kita ini nggak nambah nggak ngurangin berdasarkan literatur yang ada, data yang ada, gitu aja. Nah kalau Bu Darni mau menafsirkan ya monggo. Ini kan hanya menyampaikan data ya. Giliran Anda lah meluruskan. Data kami benih ilahi itu ialah Roh Kudus yang tinggal dalam diri orang yang percaya dan memberikan mereka kekuatan untuk melawan dosa dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Itulah artinya benih ilahi, bukan sperma. Titik dari kami Kristen. Coba disambung oleh teman-teman Kristen, bantu kalau ada tambahan, silakan. Sebelum dia turun, jadi gini teman-teman, kita Islam jangan turun, Bang, terusin aja, jangan turun. Islam tidak boleh menjelaskan, Islam tidak boleh framing, apalagi menghujat. Kitab-kitabnya Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi maupun Kristen. Jadi kita hanya membacakan saja apa sih benih ilahi menurut original text. Menurut original text bahwa di sini yang dimaksud benih Elohim atau benih ilahi, setiap orang yang lahir dari Elohim tidak berbuat dosa lagi sebab sperma ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia jangan ditafsirkan dulu situ Bang, saya juga luruskan. Dibaca apa adanya dulu aja. Benih aja, jangan langsung sperma. Iya, benih ilahi. Nah, di sini ternyata sesuai penjelasan yang tadi, sesuai kita yang original text, strong code-nya 4690, ternyata benih ilahi yang dimaksud adalah sperma Elohim. Gitu aja. Jadi kembali ke merujuk tadi, kenapa Kristen kalau ditanya Yesus 100% manusia, 100% ilahi, dia bingung, pelongo. Nah, menurut data yang tadi saya sampaikan bahwa di sini tentang Roh Kudus atau Roh Allah atau Roh Elohim di sini punya sperma, tadi merujuk 1 Yohanes 3 nomor 9. Demikian, silakan dilanjut ya. Anda terima atau tidak terima, itulah kenyataan yang pahit. Lanjut. Jadi dalam Yohanes 3:9 itu bukanlah merujuk kepada hal-hal yang jasmani seperti punya saudara gitu. Brother, kami ilahi itu adalah Kudus. Kami di sini tidak menafsirkan berdasarkan data. Itu Bible Anda sendiri. Memang Anda tidak dengerin setelah diklik itu benih Elohim atau benih gitu ya. Itu lari ke 5690, artinya sperma. Jadi kami nggak nambah nggak ngurangin kok. Nah, silakan melawan data itu aja. Nah, silakan. Memang Anda tidak menafsirkan, tetapi Anda memahami ayat itu dengan pola pikir yang sangat primitif. Bukan memahami, kita membaca. Iya, Anda kan berpikir bahwa yang dimaksud benih di situ adalah benih jasmani. Bukan kami yang menulis. Bukan kami, itu Kristen yang menulis. Makanya pahami Alkitab dengan benar, gunakan akal, ya kan? Alkitab mengatakan bahwa untuk memahami. Biarin nggak apa-apa. Kita hormati dia. Menurut Anda bro, benih itu artinya apa? Benih. Iya, secara jasmani bisa diartikan sebagai sperma. Oke, makasih. Ya, gunakanlah dulu akal. Apa mungkin Tuhan punya sperma? Itu aja dulu pertanyaan di ya, kalau begitu yang salah yang mana nih, tulisannya atau iman Anda? Pola pikir Anda yang salah. Teman saya menampilkan ya 1 Yohanes 3 nomor 9. Di situ tertulis benih Elohim, kemudian dilahirkan dari Elohim. Setelah diklik itu benih 5690 adalah sperma. Lo jangan nyalahkan kami dong. Lo bro, jangan nyalahkan kami. Yang dimaksud benih ilahi itu ialah firman dan roh Allah, yaitu roh atau roh kudus. Beda benih dengan firman, beda. Firman itu perkataan Tuhan, benih itu ya benih 5690 gitu. Beda bro. Jadi sepertinya yang salah ini Bang Andi. Jadi kesulitan di sini ada sama Anda begitu. Tidak mungkin yang salah di sini Bang Andi Maradona. Enggak ada salah di Kristen loh Bang Handi. Kan sudah saya bilang benih ilahi itu adalah Roh Kudus, ya, yang tinggal dalam diri orang percaya dan memberikan mereka kekuatan untuk melawan dosa dan hidup sesuai dengan kehendak izin. Benih sama roh beda. Ya, kalian bilang itu benih jasmani.
benih itu berupa benda cair. Kalau roh itu bukan benda cair, beda sekali gitu loh. Jadi begini loh. Benih ilahi loh, bukan benih jasmani. Tapi setelah diterjemahkan ya begini. benih itu bukan kami loh yang menerjemahin, bukan kami nafsirkan. Itu Alkitab Sabda loh Bu Darni. Ternyata sperma loh, bukan kami loh itu. Keroyo aja. Oteng keroyo aja ini Bang Andi, keroyo aja. Keroyo aja, yang penting nggak satu-satu bicara. Yang jelas udah kami ya, dari kami umat Kristen, bahwasanya benih ilahi itu yang kami maksud di dalam kekristenan adalah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itulah benih ilahi. Oke, cukuplah ya, yang penting. Biarlah netizen yang menilai begitu ya. Kita kan di sini nggak mau berdebat, saling mengalahkan begitu ya. Ini hari libur, biarlah di luar sana yang menilai mana yang benar, mana yang tidak, kan gitu ya. Oke, lanjut. Menurut Bu Darni sama yang satu ini siapa namanya? Sebenarnya yang melahir di situ tadi ada data juga 1 Yohanes 3 nomor 9. Itu yang melahirkan Yesus Elohim apa yang Bunda Maria? Bunda Maria lah yang melahirkan. Berarti salah lagi datanya. Coba tampilkan lagi manusia. Bang, tampilkan lagi datanya. Tadi kalau nggak salah. Iya, yang melahirkan ya Maria lah. Kan yang melahirkan kan datang sebagai manusia Yesus ini. Masa pula Elohim yang melahirkan, gimana? Coba tampilkan datanya Bang, 1 Yohanes 3 nomor 9. Diulang tolong. Inilah kalian putar balikkan Injil itu. Maka dibilang Yesus, waspada terhadap guru-guru palsu. Bang Handi. Bentar. Kita berkata dulu. Bu Darni bisa nggak bacain 1 Yohanes 3 nomor 9? Bisa, ini dia pas di depanku. 1 Yohanes 3 ayat 9. Ya, ayat 8 dulu. Siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab sejak semula iblis terus-menerus berbuat dosa. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, ya. Anak Elohim menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Ayat 9. Ini dia ya. Setiap orang yang lahir dari Elohim tidak terus-menerus berbuat dosa. Sebab benih ilahi Roh Kudus itu tadi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa karena ia lahir dari Elohim. Inilah tanda anak-anak Elohim dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak melakukan kebenaran tidak berasal dari Elohim. Demikian juga siapa saja yang tidak mengasihi saudaranya, itu dari iblis. Di situ tadi Bu Darni membaca ya, itu lahir dari Elohim apa lahir dari Maria? Ya, ini katanya lahir dari Elohim. Beda yang kita ceritakan tentang Maria, lain lagi. Berarti Yesus lahir dari Elohim, bukan dari Maria di situ. Maria dong yang melahirkan. Tapi datanya di situ lahir dari Elohim loh. Ini lain. Ini maksud di sini setiap orang ini beda dengan kelahiran Yesus. Jangan samakan. Konteksnya beda. Yang lahir di sini siapa? 1 Yohanes 3 nomor 9 di sini yang dibicarakan siapa tokoh yang dibicarakan? Yang di konteks ini bukan tentang Yesus. Oh, ya, Yesus lah. Ya, bentar ya. Ini menjelaskan bahwa orang-orang yang lahir dari Elohim tidak akan terus-menerus berbuat dosa karena benih ilahi. Kan gitu. Bukan ini menceritakan tentang kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus itu kan dari Maria, tapi benihnya itu benih dari Roh Kudus. Itu gitu loh. Udah jangan diundurin lagi Bu Darni. Kita udah maklumi itu, terserah ini menilai. Yang di sini loh ada kejanggalan bahwa sesuai dengan data, kami Muslim nggak berani loh. Ini berbahaya soalnya iman seseorang nanti melanggar hukum. Tapi berdasarkan data yang tertulis adalah di situ Yesus lahir dari Elohim, tertulis jangan jelas. Bu Darni sudah membacanya begitu. Sudah dijelasin dari tadi bahwa ayat itu tidak merujuk kepada kelahiran Yesus. Kan tadi sudah dijelaskan yang dimaksud dengan lahir dari Allah. Terus di situ siapa yang lahir di situ Bu Darni? Ini tokoh yang dibicarakan di sini 1 Yohanes 3 nomor 9 siapa? Jelaskan. Jelaskan ayo. Teori dulu, aku dari tadi juga. Yesus lah bro itu. Terus siapa? Paulus gitu?
Kan di situ Yesus. Coba di mana di situ kata Yesus? Coba dulu. Ya terus kalau bukan Yesus terus siapa? Jadi menurut Anda siapa? Coba. Ya Yesus lah. Kan dia lahir dari itu kan Roh Kudus tadi. Kalau menurut Anda Yesus, coba di mana situ dikatakan Yesus? Coba baca Bu Darni dari awal, bacain lagi biar jelas. 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 Bu Darni. Saya hanya memberi penjelasan sesuai pola pikir Anda begitu. Ntar kita baca Baca lagi. Setiap lagi. tadi mulai baca dari atas dulu, dari 7. Ya silakan. Anak-anak, anak-anak katanya. Ya, kalau dengar perlu ya. perikop aja. Anak-anak, ayat 7 dulu, 1 Yohanes 3 ayat 7. Anak-anak, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Siapa yang melakukan kebenaran adalah benar, sama seperti dia adalah benar. Ayat 8, siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab sejak semula iblis terus-menerus berbuat dosa. Untuk inilah anak-anak Elohim menyatakan dirinya. Anak-anak Elohim menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Setiap orang yang lahir dari Elohim tidak terus-menerus berbuat dosa, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak terus-menerus berbuat dosa karena ia lahir dari Elohim. Nah itu dia. Ini maksudnya untuk kita anak-anak Elohim. Kalau anak-anak Elohim itu berasal dari benih ilahi, yaitu dipenuhi dengan Roh Kudus, selalu melakukan kebenaran dan kebaikan gitu. Baca Kalau nomor 3-nya coba. Benar nih, coba baca nomor 3-nya. Nomor 3. Nomor 3-nya nomor 3. Saudara-saudara, nomor 2 dulu. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Elohim, tetapi keadaan kita kelak belum dinyatakan. Namun kita tahu bahwa apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dan keadaannya yang sebenarnya. Ayat 3, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan dirinya sama seperti Dia adalah suci. Nah, itu ya. Udah, itu dia Bang, nomor 3. Di situ ada kita sama dengan Yesus. Kan di sini ada yang nama Yesus disebut. Jadi sama dengan Seperti Yesus, sama seperti Dia. Iya, Gitu Yesus. Ya. Nah, di situ tertulis ya secara keseluruhan. Lanjut dulu Bang Andi ya. Mau makan dulu Bang Andi. Ya, secara keseluruhan di situ kan lahir dari Elohim. Kan begitu benar nih. Ya kalau Anda mengatakan bukan Yesus, di situ ada nama Yesus sama seperti kita gitu loh. Itu sih kesimpulannya. Artinya apa? Di sini juga Yesus termasuk. Lahir dari benih dan lahir dari Elohim gitu loh. Benar nih, sederhana kok ini barang. Ini Bang Handi. 1 Yohanes 3:9 itu ditujukan yaitu orang-orang percaya yang telah menerima Yesus Kristus dan dilahirkan kembali secara rohani ya. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang lahir dari Elohim tidak akan terus-menerus hidup dalam dosa. Nah, itu dia ya. Inilah ayat 1 Yohanes 3:9 kepada kita umat-umat Tuhan yang lahir dari benih Elohim, yaitu dipenuhi dengan Roh Kudus, selalu melakukan kebaikan dan kebenaran. Nah, itu maksudnya. Ya, ke situ ditujukan kepada kita-kita yang lahir di dalam roh benih kita ilahi. Ini gitu. kan tadi dia bilang kita ini sama dengan Yesus kan? Itu aja Bu benarnya udah baca. Iya betul. Iya, artinya di sini juga Yesus masuk kategori itu. Udahlah, jangan dibantah lah datanya. Tidak ada yang dibantah. Jadi begini, ya kan. Menurut pemahaman umat Islam dalam konteks 1 Yohanes 3:9 bahwa yang dimaksud lahir dari Allah itu adalah Allah itu bisa hamil, bisa melahirkan. Jadi begitu kan? Makanya timbul pertanyaan-pertanyaan demikian. Nah, sementara pemahaman yang sangat alkitabiah yang dimaksud lahir dari Allah itu adalah yang hidupnya dibaharui oleh Roh Kudus. Gitu. Bukan itu. Benar nih ya, udah baca tadi. Di situ di situ kita atau orang di situ sama dengan Yesus. Betul benar nih? Sesuai dalil. Ya, sesuai dalil sama dengan Yesus lahir dari Elohim. Betul?
Ya gini maksudnya, kenapa gini? Berbicara tentang orang yang lahir dari Elohim yang tidak terus-menerus berbuat dosa, ayat ini ditujukan kepada semua orang percaya yang telah dilahirkan kembali secara rohani melalui iman Yesus Kristus. Yesus sendiri adalah anak Elohim yang tidak pernah berbuat dosa, dan melalui kelahiran baru, orang percaya diberikan kemampuan untuk tidak terus-menerus hidup di dalam dosa. Ya, itu dia. Setiap orang lahir dari Elohim. Ya, itu dia. Nah, setiap orang, Yesus juga orang, toh sama toh, sama dengan Yesus sewaktu juga. Dia dalam keadaan manusia, dia jadi itu Yesus juga, ya artinya yang di sini tidak juga, pernah berbuat dosa. Gitu. Artinya Yesus juga termasuk di sini, lahir dari Bani Elohim, lahir dari Elohim, sama dengan Bu Darni. Pertanyaannya adalah, Yesus dan kalian semua ini lahir dari Elohim atau lahir dari ibu Anda? Kan itu pertanyaannya. Oh, berbeda. Yesus lahir dari Roh Kudus, sedangkan saya lahir dari persetubuhan ibu dan ayahku. Maka terjadi pembuahan, maka ada aku. Berbeda dong. Saya nggak Kalau nanya, Yesus datangnya daripada diri Elohim, firman Elohim menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Beda. Bu Darni, urusan untuk sumber yang masuk kandungan itu kita udah selesai. Bani Elohim kah atau bukan kah? Yang jelas di sini kita lagi lihat siapa yang melahirkan, kan gitu. Jadi diundurin jangan. Di situ semua manusia, Bu Darni, saya, Yesus lahir dari Elohim. Setuju? Tertulis loh itu. Betul? Lahir bukan sebagai batinia, maksud, aduh ini kok Uclim kok begini sih pemahamannya. Loh, lahir itu apa maksudnya? Loh, Olo kalian lahir, Al-Baqarah 115. Olo lahir, gimana itu? Coba. Gimana Al-Baqarah lahir? Sebentar ya, jangan ikut campur dulu ya. Enggak. Kamu kan ngotot itu sudah diterangkan, sudah dijelaskan. Ngotot, oh ini Olo. Sebentar, diam dulu, jangan kalau di sini diskusi mau kepanasan. Enggak, kamu itu membantah yang. Hei, diam dulu kau. Kalau saya minta moderator turunkan dia. Al-Baqarah 115 Olo lahir itu gimana ceritanya? 2, 3 turunkan dia kalau ngoceh dia. Tunggu. Masih gue moderator. Turunkan dia. Kok marah-marah sih? Ini saya nggak pernah marah-marah loh. Karena Anda bisa menjelaskan, Ibu Darni menjelaskan bahwa kita semua lahir berdasarkan data lahir dari Elohim, gitu loh. Ya sudah. Pada kenyataannya kita lahir dari ibu kita, sama dengan Yesus, Bu Darni. Yesus itu nggak dilahirkan oleh siapa-siapa, tapi Yesus dilahirkan dari Bunda Maria, sama seperti kita dilahirkan dari seorang ibu. Setuju ya Bu Darni ya? Kita semua dilahirkan dari ibu yang kita cintai bersama. Iya, betul. Oke, termasuk Yesus, betul? Ya, Yesus juga lahir dari Maria, betul. Ya, cuma kita ini melalui suami istri bapak ayah kita. Sperma, kita melalui sperma. Kalau Yesus tidak, itu perbedaannya. Kalau Yesus memang tidak. Kita akui semua itu, nggak ada yang bilang Bunda Maria hubungan suami istri, nggak ada. Tapi di situ tadi ada keganjalan bahwa proses manusia ini mengandung, ya terpaksa mundur lagi nih saya kisahkan, dari Bani Elohim, bukan dari Elohim berfirman. Itu keganjalannya di situ. Ada benih, setelah diklik benih lari ke 69. Berapa tadi? 5690 ya. Itu sperma begitu. Belum lagi kita runut lagi ke keturunan Daud, spermatos Daud dan seterusnya gitu loh. Tapi it's okay, biarlah netizen yang menilai. Kami tidak mau menyerempet iman Anda di sini gitu loh. Kita bijak aja. Untuk itu diskusi jangan emosi kayak tadi gitu loh. Oke Bu Darni, sepakat di sini ya. Kita saling menghormati satu sama lain, oke? Oke? Lewat mobil kencang kali tadi. Oke, waduh. Ada mobil yang mengganggu suaraku tuh ternyata. Enggak, kedengaran sampai soundcardku gitu. Sorry Bang Andi, ulang dulu. Tengok, lewat lagi. Jadi intinya adalah
bahwa Yesus memang tidak ada hubungan suami istri. Oke? Yes. Tapi ada keganjalan di data Anda, ada benih di sana. Inilah yang membuat orang berpikir keras. Kok ada benih Elohim dan dilahirkan oleh Elohim? Itu masalahnya. Padahal buktinya Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, bukan Elohim yang melahirkan dia. Itu benar. Iya, bukan. Iya, betul. Bukan Elohim yang melahirkan Yesus, tetapi Maria. Tapi kenapa datanya dilahirkan oleh Elohim? Di mana datanya dilahirkan oleh Elohim Yesus? Nomor 9 tadi, 1 Yohanes 3 nomor 9. Bukan, itu untuk orang-orang yang percaya itu. 1 Yohanes 3 ayat 9 itu untuk orang-orang yang percaya yang di dalamnya ada Roh Kudus. Sama. Nah, itu dia. Data sebelumnya kan, Bu Darni, data sebelumnya kan tertulis sama dengan Yesus, sama dengan kita. Kan di situ Ibu Darni udah baca. Iya, memang iya, Yesus juga dilahirkan oleh Maria, kan begitu. Perbedaannya antara Yesus dan manusia adalah Yesus adalah dirinya Elohim yang datang kepada Maria. Datang, Roh Kudus itu datang di dalam perut Maria. Berbeda dengan kita manusia. Kita manusia dicetak dulu, dicetak oleh bapak mama kita. Baru adalah kita, dibuahi, ada. Kita manusia biasa yang berdosa, mati dan membusuk dimakan belatung. Yesus tidak. Dia datang ke bumi ini, ada misinya penyelamatannya. Itulah dia. Makanya dia bukan dari sperma Elohim, tidak. Adapun mengatakan sperma Elohim, itu adalah guru-guru palsu yang dikatakan Yesus. Waspada kepada guru-guru palsu. Ini dia. Memutarbalikkan Injil. Galatia 1 ayat 7. Ini dia. Bang Handil itu. Dan yang lain-lain. Mengatakan sperma Elohim itu adalah ada. Nah itu, ini yang dikatakan Yesus, waspada gitu. Silakan. Kalau saya boleh nanti kasih data, Bu Dani. Matius 1 nomor 1 sampai ke bawah. Di situ keturunan Daud loh. Di situ keturunan. Iya, betul. Setelah diklik, keturunan itu spermatos Daud. Original teksnya begitu. Iya, betul itu. Daud juga. Iya, daftar nenek moyang Yesus Kristus. Ya, karena kenapa dikatakan daftar nenek moyang Yesus Kristus? Kan dia datang sebagai manusia, jalur dari keturunan Yahudi, bukan dari di luar dari Yahudi. Masuk di sini kok ada dia ada keturunan Daud, ada spermanya Daud. Iyalah, di situ. Kenapa? Contohnya begini, nenek moyang Yesus Kristus anak Daud. Ya, Daud kan manusia biasa, punya istri, keturunan, jatuh kepada ini, jatuh kepada keturunannya sampai Yusuf. Yusuf juga kan melalui keturunan Daud. Nah, makanya dibuat garis silsilah Yesus itu dari keturunan Daud, dari keturunan Yahudi, tidak dari di luar dari Yahudi. Nah, itu karena itu sudah nubuatan. Pas itu. Tapi di situ sperma, ada ini berbicara sperma lagi nih. Ada spermatos Daud gitu loh, itu masalahnya. Iya, Daud memang punya sperma, betul itu. Ya, tapi Yesus tidak. Menurut Anda spermanya, mohon maaf, spermanya Daud ke Bunda Maria gitu? Sperma Daud melalui Yusuf. Yusuf kan keturunan Daud, keturunan Yahudi. Kalau diambil garis keturunannya dari atas. Sperma Daud ke Pak Yusuf. Sperma Pak Yusuf ke Bunda Maria gitu. Lalu setelah Yesus ada, didatangkan oleh Elohim itu, dia sendiri datang melalui firman-Nya ke dalam Maria, maka dia adalah pasangannya Yusuf. Yusuf ini dari keturunan Daud. Nah, itu dia. Ya, kita ini kan jangan diputuskan gitu ya, sperma Daud. Ada bis lewat itu. Iya, gitu makanya. Jadi sperma Daud ke sperma Pak Yusuf. Sperma Pak Yusuf ke Bunda Maria gitu. Bunda Yusuf tak ada berhubungan dengan Maria, nggak ada. Ya berarti bukan dia hanya dipilih. Dia hanya dipilih. Iya, tapi ditaruh keturunan Daud supaya punya silsilah sebagai